PKI kan gitu ya. Tapi di akhirat hanya ada dua tempat tinggal. Kalau tidak neraka ya surga. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Itu azab yang sangat pedih, itu nerakanya Allah. Yang di akhirat di neraka itu disiksa dalam keadaan hidup, dan ketika kulit penduduk neraka itu gosong, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadukul azab, agar mereka merasakan siksa dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis qudsi itu nanti maut itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jembatan antara neraka dan surga. Dan ketika maut didatangkan seperti berbentuk hewan, seperti berbentuk seekor hewan, maka seluruh penduduk neraka dan penduduk surga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai kalian penduduk neraka, kata Allah. Labbaik ya Allah, ya Allah. Kami mendengar panggilanmu dengan penuh harapan semoga dikeluarkan dari neraka. Dan kalian hai ahli surga. Ya Allah, kami mendengar panggilanmu seraya ketakutan, takut dikeluarkan dari surga. Tapi tidak itu tujuan Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh penduduk neraka dan surga. Tujuannya ingin memberitahu, kalian semua tahu apa yang aku bawa ini? Ya Allah, kami tahu dialah dulu yang menjemput kami saat kami berada di dunia. Itu adalah kematian. Saksikan, kata Allah, kematian ini akan aku sembelih hari ini, dan setelah ini tidak ada kematian selama-lamanya. Yang di akhirat khulud fiha, yang di akhirat, yang di surga selamanya kekal berada di dalamnya dengan penuh kenikmatan, kekal dan abadi. Dan yang di neraka kekal dan abadi dalam penyiksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya disiksa di neraka itu dalam keadaan hidup. Makanya disebut adzabun syadid, adzabul akbar. Jadi siksa yang tidak pernah orang itu mati, disiksa dalam keadaan hidup. Beda dengan siksa di dunia, disiksa sampai mati selesai. Dan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau menyampaikan ada banyak para wali-walinya Allah dimasukkan ke surga itu bukan karena banyaknya sholat dan puasa yang beliau lakukan. Apa kata Nabi? Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathratis shalah wala siyam. Ini menandakan para wali-wali itu banyak melaksanakan sholat di luar sholat fardu, banyak melaksanakan puasa di luar puasa fardu. Namun masuknya para wali ke dalam surganya Allah itu, dimasukkan ke surga oleh Allah bukan karena dua hal ini. Akan tetapi ada 3 yang disifatkan oleh Nabi, yaitu bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah bi kulli muslim. 2 amalan zahir yaitu salat dan puasa dikalahkan dengan 3 amalan batin ini, yaitu hatinya yang bersih, hatinya yang selamat. Yang kedua sakha, dermawan, loman, lomo. Yang ketiga mempunyai sifat kasih sayang, terutama kepada sesama muslim. 3 sifat ini yang dimiliki oleh para wali-walinya Allah yang lebih banyak, yang lebih dahulu memancing rahmatnya Allah hingga dimasukkan ke surga, mengalahkan amalan-amalan zahir. 3 ini kita kupas kepada kita.
Yang pertama, salamatis sudur. Banyak para wali-wali dimasukkan ke surga oleh Allah. Ini yang Nabi yang bersabda, karena mempunyai hati yang selamat, hati yang suci, hati yang putih. Walaupun hati ini warnanya merah, namun bukan hati yang warna merah ini yang dimaksud. Sesuatu yang ada di dalam hati yang putih, yang bening, tidak ada dengki, tidak ada penyakit dendam, tidak ada penyakit iri, tidak ada penyakit sombong atau takabur di dalam hatinya itu. Siapa yang ditiru oleh para wali kalau bukan Nabi Muhammad? Kalau disakiti Nabi memaafi, kalau dibenci tak sakit hati, kalau dicaci maki tak deder diri. Itulah sifat Sayyidina Muhammad. Makanya ulama membagi hati itu menjadi 4 bagian hati. Yang pertama, qalbun salim, sama dengan salamatis sudur. Qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun a'ma, hati yang buta. Dan yang keempat, qalbun qasi, hati yang kaku, beku, keras bagaikan batu. Bahkan ada yang mengartikan qalbun qasi itu hati yang biadab, hati yang sadis, hati yang kejam. Banyak orang kalau sudah sangat kejam itu, walaupun di dalam dirinya ada hati, orang mengatakan orang itu tidak punya hati, kan gitu, saking kejam. Hati yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kadang suatu hari nanti di akhirat, di mana harta dan anak tidak akan mendatangkan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan keimanan, hati yang tidak ada syirik di dalamnya, hati yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, datang kepada Allah di akhirat selamat, menyebabkan orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang yang mempunyai hati selamat nanti sampai ke akhirat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbun a'ma, hati yang qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam diri mereka ada hati yang sakit. Kalau hati sakit, adakah kita mau atau ingin menyembuhkannya, atau dibiarkan terus sakit sampai mati membawa hati yang sakit ini? Seperti kita punya jasad sakit, ingin segera sembuh, ke dokter, berobat, minum jamu, suntik dan seterusnya. Begitu pula hati juga bisa sakit. Dan kalau hati sudah sakit, hadirin, kita tidak ada niat untuk menyembuhkan, maka akan terus kita kembali kepada Allah membawa penyakit hati ini. Apa sih penyakit hati? Tadi sudah disebutkan, iri, dengki, sombong, takabur. Orang punya penyakit hati itu bukan berarti tidak mau dengan majelis seperti ini, mau datang, kata ulama itu. Tapi ketika dalam satu majelis ada hal-hal yang dia tidak sukai, dia bicarakan di luar sana. Mulai dia keluarkan penyakit hati, grundel di belakang, ngomongin di belakang, tidak berani ngomong di depan. Dengan kebaikan dia mau, tapi kalau dalam kebaikan ada hal-hal yang dia tidak sukai, nanti dia akan berkata buruk di belakangnya. Ini yang menyebabkan hati akan terus sakit bila tidak diobati. Dan yang ketiga lebih parah lagi, qalbun a'ma, hati yang buta. Hati bisa buta sebagaimana, mohon maaf, kita punya mata bisa buta. Tapi butanya mata bukan suatu masalah. Tetapi butanya hati bisa mendatangkan musibah dunia sampai akhirat. Inna hadza ta'mal absar. Dia tidak buta penglihatannya, kata Allah, walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Akan tetapi yang buta hatinya yang berada di dalam dadanya ini, kata Allah. Orang kalau sudah buta hatinya,
walaupun di depannya ada kebaikan dia tidak lihat. Kenapa? Tertutup dengan hatinya yang buta. Tidak menerima kebenaran. Sehingga orang yang berhati buta itu nanti di akhirat dilupakan oleh Allah. Orang ini berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa kau butakan saya padahal dulu di dunia saya melihat. Wahai Allah, apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Dulu memang matamu melihat, tapi hatimu buta. Kau melupakan ayat-ayat kami. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kau lupakan ayat-ayat kami. Kau berpaling dari ayat-ayatku. Kau buta dari semua itu. Fakadzalika al-yawma tunsa. Hari ini aku lupakan kamu dan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini awalnya wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lalai dari mengingat aku, suruh sholat dan sholat, suruh puasa dan puasa, yang lain puasa merokok siang hari, yang lain sholat tidur, tidak mengindahkan perintah Allah, selalu melanggar larangan Allah, terhalang dengan hatinya yang buta, dan tidak ingin untuk mengobati hati yang buta itu, tidak mau menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dunia ma'isyahnya, kehidupannya akan sempit. Walaupun rumahnya berhektar-hektar, tapi hatinya sempit, tidak ada kebahagiaan dalam hidup karena tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sebagian menafsirkan ma'isyatan dhanka, nanti kalau dimasukkan ke alam barzahnya dia akan terhimpit dengan tubuhnya. Belum lagi di akhirat dihidupkan dalam keadaan a'ma, buta mata hatinya, buta matanya, sehingga bingung untuk berjalan ke sana kemari. Belum lagi dihadapkan dengan siratal mustaqim, jembatan yang tajam membentang di atas neraka, lebih gelap daripada gelapnya malam dunia, lebih kecil daripada rambut, dan lebih tajam dari tajamnya pedang. Bagaimana kalau tidak dapat ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Dan ini di akhirat dibutakan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, qalbun qasi, hati yang keras. Sebagian mengatakan hati yang kaku, yang kejam, yang sadis, yang biadab. Bukan hanya tidak mau dengan kebaikan, tapi menjadi provokator untuk memerangi kebaikan. Bukan hanya tidak mau berbuat baik, tapi mengajak orang lain untuk tidak berbuat baik. Inna a'adan nas minallah qalbun qasi. Sesungguhnya sejauh-jauhnya manusia dari Allah adalah manusia yang memiliki hati yang sadis, yang kejam, yang biadab, yang kaku keras bagaikan batu, tidak bisa dituturi. Oleh karenanya dengan kita menghadiri majelis semacam ini, hadirin, kita berharap di antaranya yazdadu imanan ma'a imani. Mungkin lewat majelis ini iman kita ditambah oleh Allah, ketaatan kita ditambah oleh Allah, ketakwaan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dan ini adalah undangan Allah. Ini kita dilamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah orang hadir di majelis semacam ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan tanda orang akan dimatikan husnul khatimah, orang itu senang menghadiri, mengikuti majelis taklim semacam ini. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika Allah menghendaki kebaikan kepada suatu hamba itu, yufaqihu fiddin, maka hamba itu akan difahamkan tentang agama. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ketika Allah menghendaki hamba itu menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka hamba itu akan difahamkan dengan agama. Bagaimana akan paham dengan agama? Kalau malas datang ke majelis, kalau tidak suka dengan majelis, maka sukanya kita dengan majelis ini berkat pertolongan Allah. Allah ingin pahamkan kita dengan agama, dan dengan paham dengan agama, maka
mudah untuk menjalankan agama, dan insya Allah di akhir hayat kita nanti husnul khatimah. Itu yang pertama. Banyak para wali dimasukkan ke surga karena memiliki hati yang bersih, bening, putih, tidak ada penyakit hati. Yang kedua, mohon maaf sebelum yang kedua saya tambahkan lagi yang pertama. Kenapa sholat dan puasa dikalahkan dengan amalan yang batin macam hati yang bersih? Kalau cuma sholat, banyak orang sholat, tapi belum tentu hatinya bersih, belum tentu hatinya itu putih, bening. Banyak orang haji, banyak orang kurban, banyak orang puasa, tapi belum tentu hatinya baik. Banyak orang sholat hatinya busuk, korupsi, makan uang rakyat. Banyak orang menunaikan haji, habis haji makin menggila, menggandakan uang, mengalahkan uang lewat jadi lintah darat, hatinya tetap busuk. Dan hati ini tempat di mana Allah tertuju memandang seseorang. Bukan tampang kita, tapi hati kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian ulama mengatakan, sebagaimana kamu senang memperindah wajahmu agar indah dilihat oleh orang, maka berindah hatimu agar indah saat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak para wali-wali yang Allah dimasukkan ke surga itu adalah sakhawatin nufus, dermawan. Saya cerita sebentar. Ada seorang namanya Habib Syekh, saya lupa makanya Syekh Al-Idrus apa Al-Idrus saya kawan di Yaman sana. Ini yang cerita Habib Ali bin Alwi bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, cicitnya Sahibul Durar, Sahibul Maulid. Cerita di Yaman itu ada seorang Habib namanya Habib Syekh. Kalau nggak keliru marganya itu Al-Idrus ya, kaya raya, dermawan. Setiap orang yang datang minta dikasih. Mau miskin, mau kaya dikasih aja. Hanya saja kalau yang datang orang kaya itu dia nasihati, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya ente ini kaya, mestinya saudara pada minta-minta, bersedekah lebih baik daripada meminta. Dan singkat cerita, Habib ini memang kaya raya dan dermawan. Nanya sama santri-santrinya, wahai santri-santriku, adakah orang yang lebih roman ketimbang aku? Kata Habib Syekh, gak ada deh. Anda yang paling roman di daerah sini. Dan di atas langit masih ada langit. Insya Allah ada orang yang lebih roman daripada saya. Coba ingat-ingat, barangkali ada yang tahu. Akhirnya ada salah satu santri kasih tahu, ya Habib, saya ingat di pinggiran kota Tarim itu ada sebuah desa. Di situ ada orang yang namanya Syekh Ba Misbah. Orangnya miskin papa tapi dermawan. Kalau kaya dermawan itu lumrah sudah ya. Ini miskin dengan segala kekurangannya tapi dermawan. Oh iya, iya Bib. Kalau antar saya nanti jam 12 malam. Siap Bib. Tengah malam Habib ini nyaman ya, biar diketahui kepribadian beliau. Karena Habib saya ini terlalu tersohor di bumi Tarim itu. Sesampainya di kediaman Syekh Ba Misbah kurang lebih jam 2 malam, Habib Syekh ini nyaman dan berkata, Assalamualaikum Ba Misbah, ini hajat ma'ak, ini hajat ma'ak. Assalamualaikum Ba Misbah, saya punya hajat kepadamu, saya mau minta-minta. Tengah malam Ba Misbah bangun, turun ya. Rumahnya tingkat tapi bukan gedung-gedung yang mewah, dah. Tingkat itu banyak orang yang mana itu tingkat rumahnya. Di bawah itu kandang kambing, di atas itu rumahnya gitu. Di pinggiran desa itu, bukan di kotanya. Ba Misbah itu turun, Masya Allah Tuhan, ada yang bisa saya bantu Tuhan? Tengah malam Tuhan datang ke saya, ada yang bisa bantu? Iya Ba Misbah, saya ini orang miskin, kata Habib Syekh. Saya lapar, tidak makan 3 hari. Saya ingin minta gandum kepada Anda. Oh baik Tuhan, saya punya sedikit gandum, bisa Tuhan bawa nanti. Dikasihkan gandum. Habib Syekh mengatakan, Ba Misbah terima kasih, saya mau pulang, silakan Ba Misbah naik lagi.
Baik, Mbak Misbah ketika nyampe di tempat tidurnya dipanggil lagi. Mbak Misbah, inti hajat Pak, saya masih punya permintaan kepada Anda, tolong turun lagi. Ini tengah malam ini. Oh Masya Allah Tuhan, tak kira Tuhan sudah pulang. Ada yang bisa saya bantu lagi Tuhan? Iya Mbak Misbah, saya dikasih gandum seperti ini. Beras katakanlah, saya tidak punya minyak, tidak punya wajan, tidak punya kompor. Masya Allah saya punya Tuhan. Bisa Tuhan pakai dulu kalau Tuhan tidak punya. Dipinjemin semua kompornya itu ya, minyaknya semuanya dikasih. Ketika semuanya sudah selesai dikasih, disuruh naik Mbak Misbah ini dengan Nabi Hussein. Mbak Misbah, terima kasih Anda sudah baik kepada saya, silakan Anda istirahat di tengah malam. Baik Tuhan, kalau Tuhan tidak ada permintaan lagi saya akan naik. Ya silakan naik Mbak Misbah. Ketika kira-kira nyampe di kamarnya dipanggil lagi, Mbak Misbah turun, siapa saja permintaan turun lagi. Coba bayangkan kalau ini terjadi kepada kita. Tengah malam ada orang minta sumbangan. Apa omongan kita nanti? Gak ada waktu besok Pak, ini tengah malam Pak, kan gitu ya. Jadi mengukur kadar keimanan orang dulu dengan sekarang. Wah biasa nih, Mbak Misbah orang miskin tapi dermawan. Ada orang tengah malam mengetuk pintunya, minta-minta, dilayani dengan baik. Maka pantas kalau orang dermawan macam ini menjadi penghuni surga, hadirin, hatinya sudah bening, tidak marah. Walaupun tengah malam orang minta-minta, enak-enaknya istirahat coba. Tetap Mbak Misbah, mohon maaf saya mengganggu Anda. Tidak Tuhan, tidak, sama sekali tidak. Ini air buat saya, ini hari raya buat saya. Saya sedang bisa membantu Tuhan. Coba Mbak Misbah, saya dikasih barang banyak seperti ini, mau saya pun pakai apa? Rumah saya jauh dari sini. Oh Masya Allah Tuhan, saya punya gerobak kecil, bisa Tuhan bawa dulu, tidak apa-apa. Tuhan pinjam saja. Ya kalau gitu tolong masukkan semuanya ke gerobak Mbak Misbah. Di seluruhnya juga sudah minta-minta, apa ya, nyuruh orang yang ngasih masukkan ke gerobak juga. Bayangkan, ya dimasukkan dengan penuh ikhlasan Mbak Misbah ini. Dua yang dimiliki Mbak Misbah, hatinya bersih, dermawan lagi ini. Dua dimiliki. Setelah dimasukkan ke semuanya, Tuhan, saya sudah masukkan semua barang-barangnya. Ada yang saya bisa bantu? Iya Mbak Misbah. Ayo ikut saya ke rumah saya sendirian katanya. Padahal dia bawa teman suruh sembunyi, suruh ngumpet ini. Baik Tuhan, saya antar di mana rumah Tuhan? Di seberang sana Mbak Misbah, ikut saya. Dulu kan gak ada penerangan seperti ini, gelap. Sudah minta-minta ganggu orang tidur, suruh masukin ke gerobaknya, minta antar lagi juga. Iksa ini Pak. Diantar dengan Mbak Misbah ini. Nyampe di pertengahan jalan antara rumahnya Mbak Misbah dengan rumahnya Habib ini pura-pura lupa rumahnya. Mbak Misbah, saya lupa rumah saya. Ayo balik lagi ke rumah Anda, ayo balik lagi. Nyampe di rumahnya Mbak Misbah ini waktu subuh Pak. Di situ akhirnya Habib membuka penyamarannya dan Mbak Misbah kaget, ternyata orang yang minta-minta adalah orang yang paling kaya. Masya Allah Syekh, kenapa Syekh? Apa Habib? Kenapa Habib lakukan ini kepada saya? Kata Mbak Misbah ini. Saya lakukan ini, saya ingin tahu yang sebenarnya. Apa benar Mbak Misbah ini orang dermawan dan berhati mulia? Ternyata Anda benar. Dengan segala kekurangan yang Anda miliki, Anda orang yang berhati mulia dan dermawan. Ternyata Anda orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketimbang saya. Kalau saya dermawan, saya kaya. Anda orang miskin tapi dermawan. Ini para hadirin luar biasa. Jadi kembalikan lagi ayatnya. Ditambah uang pada hadis ini. Dan yang terakhir, banyak para wali-wali Allah masuk ke surga itu selain hatinya yang bersih dan dermawan, juga warahmah bihul muslim, mempunyai sifat kasih sayang terutama kepada sesama orang yang seiman dan seagama sesama muslim. Nah inilah jalan Nabi. Sekarang kan banyak sesama muslim saling sikut, saling menjatuhkan dengan yang kufar besar-besaran. Ini kan kebaliknya ini. Lebih hati-hati dihadapkan dengan pemilu, lain partai, lain pilihan, saling sikut, saling tidak nyapa, hanya gara-gara 5 tahun sekali. Jangan ditipu dengan usaha ini. Silakan kita mau beda pilihan, tapi kita tetap harus merapatkan barisan al-muslim, akhul muslim itu bersaudara. Silakan beda pilihan,
tapi tetap jaga silaturahmi. Karena orang memutuskan silaturahmi, kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan kepahaman kepada kita semua. Dengan pertolongan Allah, kita mampu menjalankan seluruh perintahnya dengan sekemampuan kita dan menjauhi larangan-larangannya dengan kami Allahumma amin. Kesimpulannya, orang banyak di masa surga pertama hatinya bersih, tidak ada dendam, dengki dan penyakit-penyakit yang lain, dan yang kedua senang bersedekah, senang berbagi, sahot, roman, dermawan, dan mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama muslim. Mudah-mudahan jika sifat ini Allah tanamkan dalam jiwa kita dan dalam jiwa keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitam wa atina ma kasabna min at-tayyibati al-hisam wa qrib al-arwahina bil khairina wa qrib al-qama'ina min salati wa salam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina wa mashayikhina wa limu'allimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.